Jelas sekali kali ini Cimi membuat pilihan yang tepat, setidaknya menurutnya dia tidak memiliki kekurangan. Secara logika Xiao Yan akan menanyakan banyak pertanyaan padanya, tapi saat ini, Xiao Yan melihat ke depan tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Selama perjalanan dan tim Xiao Yan juga tumbuh lebih kuat tanpa disadari. Selain Zhonggu, Long Biao dan Jin Dongming sekarang ada lagi si Xiao dan Cimi tentu saja, bagi Xiao Yan, orang-orang ini sebenarnya bisa dibuang, ini hanya menyelamatkan Anda dari masalah dalam hal-hal tertentu, tapi karena Cimi sengaja berkomplot melawan Xiao Yan, maka Xiao Yan harus membuat Cimi membayar harganya, itu bukan karena Xiao Yan berhati lembut, tapi karena semuanya di sini seperti yang dikatakan Cimi. Ini palsu. Kata palsu ini tentu tidak sesederhana kelihatannya. Apa yang dikatakan Cimi salah adalah keberadaan di sini salah. Adapun pemahaman Xiao Yan tentang kepalsuan, sejak memasuki dunia kuno keabadian dan iblis setelah mengalaminya hingga saat ini, Xiao Yan selalu merasa aneh. Tampaknya semua yang terjadi adalah antara kenyataan dan fiksi. Itu juga saat Xiao Yan sedang dalam perjalanan kemudian, dia tidak mengatakan apapun kecuali apa yang ada dalam pikirannya pada akhirnya, Xiao Yan hanya punya satu masalah, apakah klan Cimi benar-benar punah? Dan jawaban dari pertanyaan ini tentang segala hal yang dialami seluruh dunia peri dan iblis. Kota ini mungkin sangat berbeda dari yang dibayangkan Xiao Yan. Karena bagi Xiao Yan yang juga memiliki kekuatan untuk merebut tubuh dari klan Cimi, sangat sulit baginya untuk percaya klan Cimi, dengan kemampuan mengerikan seperti itu, akan punah. Mata Xiao Yan menjadi rumit saat ini, dan dia menjadi semakin diam, tidak ada yang berani berbicara, bahkan Long Biao, yang biasanya paling banyak berbicara, tidak berani mengatakan apapun. Saya khawatir klan Cimi tidak sesederhana yang dibayangkan. Hal yang sama berlaku untuk dunia kuno keabadian dan iblis. Keberuntungan di sini mungkin diturunkan, kami masih harus pergi dari sini secepat mungkin. Setelah berpikir sejenak, mata Xiao Yan menjadi semakin suram. Kalau saja klan Cimi tidak punah, kekuatan ras ini akan menyebar seperti wabah. Setelah mewarisi ingatan orang yang tubuhnya diambil darinya, lebih sulit lagi untuk dideteksi. Bukankah dunia besar ini telah lenyap? Tapi seluruh dunia kuno yang abadi dan iblis telah berubah menjadi dunia yang sangat besar. Petik 2. Xiao Yan merasa ngeri ketika dia memikirkannya dengan hati-hati. Memiliki kekuatan klan Cimi untuk merebut tubuh, dia memiliki kekuatan yang kuat untuk merebut tubuh, ingin benar-benar memusnahkan klan Cimi sepenuhnya, tingkat kesulitannya tidak terbayangkan. Xiao Yan lah yang membuat tebakan berani. Saya merasa ada yang salah dengan penghalang dunia di dunia kuno keabadian dan iblis, saya khawatir itu pasti bukan dari dunia luar. Tapi pasti ada masalah luar biasa di dalamnya. Tidak tahu lebih banyak, jadi mari kita lanjutkan dan lihat apa lagi yang bisa kita temukan di dalamnya. Terlepas dari apakah tempat ini asli atau palsu, setelah masuk ke sini. Setelah beberapa pertempuran Xiao Yan masih mendapat banyak perbaikan, memperoleh keterampilan bertarung kaki tingkat kuno, tebasan Qian Qiu dan di pertarungan selanjutnya dengan Wan Ji. Biarkan Xiao Yanming menyadari bagaimana cara menggunakan tubuh dewa asli, lebih jauh secara keseluruhan, masih ada kemajuan besar. Hanya setelah keberuntungan menghilang, kekuatan Xiao Yan kembali ke keadaan semula, dibandingkan sebelumnya saya masih bisa merasakan peningkatan kekuatan. Selain peningkatan sarana, tentu saja Xiao Yan juga berharap kekuatannya bisa lebih ditingkatkan. Sebelum meninggalkan dunia kuno yang abadi dan iblis ini, tujuan Xiao Yan untuk setidaknya menerobos ke langkah ke-8. Ini hanyalah sebuah terobosan di bidang ini. Sekarang ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh Xiao Yan dengan bekerja keras. Ini tidak lagi seperti melawan makhluk abadi atau dewa. Jika Anda menyerap sumber energi yang cukup,
Anda dapat membuat terobosan. Terobosan keabadian kaisar membutuhkan keberuntungan yang cukup. Meskipun Xiao Yan memiliki keberuntungan sensi, secara logika, Xiao Yan tidak berhutang apapun dalam hal keberuntungan. Namun kekuatannya berkembang perlahan. Xiao Yan sekarang menyadari alasannya. Meski ia memiliki keberuntungan dunia, tapi cara dan kekuatan tempur Xiao Yan sendiri sebenarnya tidak bisa menandingi kekuatannya sendiri. Ingin menerobos Anda harus memiliki lebih banyak sarana keterampilan bertarung yang digunakan. Sebelumnya kebanyakan dari mereka tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan wilayahnya keterampilan bertarung. Di tingkat kuno terlalu sedikit. Jika kalian tidak mempunyai kemampuan bertarung yang cukup kuat, sulit juga untuk mengekspresikan wilayahnya sendiri. Xiao Yan merasa dia sangat kekurangan kemampuan. Selain tumbuh dengan kekuatan sendiri, selain keterampilan bertarung yang diberikan oleh Yang Mulia semakin kuat, hanya ada sedikit keterampilan bertarung yang benar-benar dapat mengimbangi Xiao Yan. Terobosan selanjutnya, dan apa yang disebut penciptaan faktanya, itu untuk mendapatkan keterampilan bertarung yang diwariskan pada tingkat kuno. Tepat saat Xiao Yan sedang berpikir, mereka telah sampai di tempat di mana kuil Wudian berada tanpa mereka sadari. Mereka sudah terlalu lama tidak bepergian ke dunia besar. Segera si Xiao, yang memimpin, melambat. Xiao Yan membuka peta selama periode ini. Pastikan bahwa si Xiao tidak memimpin secara acak. Tempat di mana aku berada saat ini hanyalah kehancuran. Ada juga langit yang dipenuhi pasir kuning, batu-batu besar berdiri sejauh mata memandang. Anda juga bisa melihat berbagai senjata rusak sungguh menakjubkan. Senjata-senjata ini mempunyai ukuran yang cukup besar. Semuanya berukuran setengah dari puncak gunung. Selain itu, perhatikan lebih dekat, bongkahan batu yang menjulang tinggi ini tidak hanya akan tertata rapi, tetapi juga tampak berwarna kuning putih baru. Ketahuan setelah mendekat ini bukan batu besar, tapi kerangka besar. Sebagian besar terkubur di pasir kuning, sehingga tampak seperti puncak gunung yang menjulang tinggi melanjutkan ke depan. Apa yang dilihat semua orang di depan mereka bahkan lebih mengejutkan. Tempat mereka berada tampak seperti sebuah lubang, hingga pandangan mata menjauh. Baru sekarang kita bisa melihat keberadaan Xiao Yan dan yang lainnya. Itu tengkorak yang sangat besar dan mereka berada di rongga mata tengkorak karena besar sekali. Di depan saya serasa ada lubang. Adapun Xiao Yan, dia sudah menyadarinya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dibandingkan dengan keterkejutan yang dilihatnya, Xiao Yan bisa merasakan keinginan yang datang dari kerangka ini. Cepat pergi. Orang-orangku, cepat pergi. Jangan masuk, jangan masuk. Petik 2 tanda seru. Ayo, ayo, serahkan tubuhmu kepada leluhur. Biarkan nenek moyang membalas darah dan kebencian klan kita. Sejak memasuki tempat ini, suara samar ini bergema di benak klon dewa asli. Ada pesan dari segala arah, beberapa menyarankan untuk pergi. Ada yang ingin merebut tiruan dewa asli. Xiao Yan merasa ngeri saat ini. Jika tempat ini nyata, jadi saya tidak tahu berapa banyak dewa asli yang jatuh di sini. Di seluruh gurun ini, semua yang terkubur adalah tulang belulang klan dewa asli. Kekuatan klan Cimi, bahkan para dewa asli pun mempermainkan. Bagaimana Xiao Yan bisa mempercayainya? Ras yang begitu kuat akan lenyap dan dimusnahkan. Jika itu tidak hilang, maka kemungkinan besar ras ini tidak akan hilang, tetapi akan menjadi. Xiao Yan sudah memiliki tebakan yang berani di benaknya, tapi bahkan Xiao Yan menganggap tebakan ini luar biasa. Tidak ada kesimpulan yang dapat dibuat saat ini. Pemahaman lebih lanjut diperlukan untuk menentukan.